Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat, insya Allah. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu ya. Alhamdulillah sudah hadir Nok Musnah. Assalamualaikum, izin ikut ngaji ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Kulsop. Bu Mimi juga sudah hadir, Cep Kiki juga sudah hadir. Assalamualaikum Kang Ustad Wilujeng Enjing. Alhamdulillah tiasa tepang deui. Sang ceria kita Bu Wiwin Hidayati dari Tasik juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Bu? Bu Mimi sehat Bu? Masya Allah. Tulisannya jelas nggak nih? Tadi kayak buram gitu ya. Tapi mudah-mudahan agak jelasan. Kemudian Pak siapa nih? Pak Bakhtiar, Masya Allah. Ada Pak Bakhtiar ya. Pak Sano, Bu Mimi, gimana Bu? Jelas tulisannya Bu. Kemudian Pak Bakhtiar, terima kasih Bapak Bakhtiar ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Bu Hidayati, alhamdulillah sehat. Bu Mimi juga alhamdulillah, Masya Allah. Mahfuzo Cipinang juga hadir. Masya Allah, hadir terus nih, alhamdulillah ya Cipinang. Mudah-mudahan sehat selalu. Bu Mimi, buram Pak Ustadz tuh, kan masih buram ya. Gimana caranya ya? Gimana, udah jelas belum? Gimana, jelas apa masih buram? Luksi juga hadir, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya Luksi. Ustadz Azari juga sudah kelihatan, ya mudah-mudahan istiqomah sehat selalu. Bu Mimi, masih kurang jelas Pak Ustadz. Waduh, gimana caranya nih? Pak Muhammad, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia, Masya Allah, sehat. Luksi Maula, udah selesai Gus. Udah selesai Gus. Selesai apa selesai nih? Ustadz Azari ingin izin numpang ngaji lagi Pak Ustadz. Sehat alhamdulillah. Pak Mahmud Al-Banjari, Assalamualaikum Yai. Sudah siap mengikuti kajiannya, semoga bertambah ilmu. Amin. Amin Pak Mahmud Al-Banjari. Pak Teguh juga hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat alhamdulillah. Pak Muhammad juga sehat alhamdulillah. Munadi akhirnya juga sudah menyapa kita. Pak Hanan Al-Ghifari, Assalamualaikum Pak Ustadz, salam kenal. Ti Sukabumi, mangga Ti Sukabumi. Pak Hanan Al-Ghifari ya, mudah-mudahan sehat selalu. M. Muto Sanusi hadir alhamdulillah. Pak Muhammad Muto Sanusi, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Muto. Gimana Bu Mimi, masih buram apa sudah mulai agak jelasan? Monggo di komen yang lain tulisannya jelas apa masih buram. Gimana caranya nih? Waduh. Pak Supri juga sudah hadir, alhamdulillah, Masya Allah. Sehat Pak Supri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wiwin Hidayati jelas. Alhamdulillah. MHWS. Aman Bang, lanjut Bang. Siap menyimak. Ditunggu ya MHS ya, kita sapa-sapa dulu. Pak Muhammad Muto Sanusi, amin. Banten hadir, siap Pak Muto, mudah-mudahan istiqomah. Mbak Ella Dewi R, Assalamualaikum, hadir Pak Ustadz. Siap Mbak Ella, mudah-mudahan istiqomah ya Mbak Ella. Pak Supri, alhamdulillah sehat. Gimana, sehat selalu ya Pak Supri ya. Kapan kita ketemu lagi nih Pak Supri, Masya Allah. Yang penting sehat ya Pak ya. Umurnya penuh dengan keberkahan. Teh Dede, Assalamualaikum Pak Ustadz, Purwakarta hadir. Oh mangga Teh Dede Purwakarta ya. Nah selalu di mana nih Purwakartanya nih? Pak Hadi Waluyo juga sudah hadir. Kang Dendo juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai and teman-teman semua. Barakallahu fikum jami'an. Nah itulah khas sapaan Kang Dendo. Azhar Abdullah juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin ya robbal alamin. Azhar Abdullah, sehat selalu ya. Waalaikumsalam.
Kemudian Pak Prima Kurniawan 7. Ayo hadir Pak. Mbak Malia juga sudah kelihatan nih, ngumpet lagi nih. Bu Haji Hani, siap Bu Haji. Bu Hajais mana nih Bu Hajais nih? Masya Allah. Umu Ihsan, mana nih Umu Ihsan? Pak Muhammad sehat selalu Pak Muhammad. Ya tadi malam strong. Luar biasa nih Pak Muhammad. Bu Uun, sang ciriwis kita. Mana nih Bu Uun nih? Sehat selalu ya Bu ya. Pak Hamid 60 mana nih? Belum kelihatan ya Pak Hamid 60. Mbak Malia juga sudah hadir. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Hadi Waluyo selamat Yai atas kelahiran cucunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hadi Waluyo. Pak Muhammad, ya Ustaz. Sehat selalu Pak Muhammad ya, Masya Allah. Ini beliau ini luar biasa. Kang Dendo Yai, selamat ya atas kelahiran cucu tercintanya. Alhamdulillah Kang Dendo, mudah-mudahan jadi anak yang soleha. Kemudian Pak Rail Fans 04, Assalamualaikum Pak Ustadz, sehat-sehat selalu, ngikut berkahnya, mangga. Bu Un hadir, semoga cucunya sehat, amin. Sehat terus ya, Alhamdulillah Bu Un. Kang Dendo, amin. Abah Hoji, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. Mbak Hoji sehat selalu, Mbak. Pak Muhammad, terima kasih, semoga berkah. Pak Sabarsa 78, Assalamualaikum Yaiku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, sehat Pak Sabarsa ya? Semakin gemuk. Pak Bahrudin mana nih Mas Sabarsa nih? Pak Bahrudin nih belum kelihatan. Pak Sueb Al-Bantani 673, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, gak kebagian kursi nih Pak Ustadz. Masih Pak. Tenang aja Pak, masih nih Banten khusus ada, Masya Allah. Pak Sueb, masih kebagian Pak Sueb, tenang aja. Itu duduk di dekat Kang Dendo, itu Kang Dendo masih kosong nih kursinya. Tuh kakinya Kang Dendo, mau lewat beliau. Nah begitu, itu sendalnya dilepas Pak. Insya Allah steril Pak, Masya Allah. Pak Muhammad, Pak sabar saya 78, semakin gede. Iya nih Pak Muhammad nih, Mas sabar saya semakin gemuk nih, Masya Allah. Setelah makannya dibebaskan, gemuk. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Mas Ari Kempes, ngapunten nembe mampir Yai. Masya Allah, emang dari kemarin nih saya baru live nih Mas Ari. Pak Syul Al-Bantani duduk dekat sama Teh Mimin aja Pak Ustadz. Waduh, kebetulan Teh Mimin belum hadir nih. Teh Mimin masih bersolek, jadi belum hadir Pak Sueb ya. Kemudian Mas Sabarsa, Pak Muhammad Amin katanya. Nah, Mbak Uti Tanaya 35 juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Mbak Uti ya. Mbak Malia mana tadi Mbak Malia? Bu Ajahani mana nih beliau nih? Masya Allah, masih kebagian kursi. Pak Ayi Nurdin mana nih? Pak Kang Abdul Papua mana nih Kang Abdul nih, sudah hadir belum nih? Ustadz Rasmat nih lama nih nggak ketemu nih. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Munadia Khira hadir Ustadz. Mbak Justina juga sudah hadir kan, udah menyapa kita ya. Silakan masuk. Mbak Uti juga alhamdulillah. Tukang bubur, assalamualaikum hadir Pak Yai, alhamdulillah. Mbak Malia ada Yai, sudah duduk rapi, alhamdulillah. Duduk dengan Mbak Yus tuh, Mbak Yus sebelahnya tuh, Mbak Yus nih masih senyum-senyum beliau nih. Sepertinya sambil bawa itu keranjang itu ya. Keranjang tahu Sumedang. Mampir ke Mbak Hoji, kayaknya mau ngasih Abah Hoji tuh. Bah itu ada tahu Sumedang Bah, Masya Allah. Abah Hoji Kang Akung apa nih, Masya Allah. Pak Mahmud Al-Banjari, ngapunten Yai, hari ini ngaji kita Bapak Yai. Ngajinya Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad Pak. Jadi Selasa Rebo Nasoihul Ibad. Tadi siapa kelewatnya? Pak apa tadi ya? Mas Imam Nawawi juga hadir. Assalamualaikum Pak Yai, waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Imam, sehat Mas Imam.
Pak Bahrudin Rina juga sudah menyapa kita ya. Nah, mudah-mudahan sehat selalu Pak Bahrudin ya. Hari ini bisa ngopi, Masya Allah. Mas Imam Nawawi, alhamdulillah Pak Yai. Pak Bahrudin, assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Bahrudin ya. Sehat selalu Pak Bahrudin. Saya doakan mudah-mudahan lancar semuanya. Rizkinya dan amal baiknya tentunya ya. Masya Allah. Sehat selalu Pak Bahrudin ya. Kemudian Pak Nuril Sob. Mudah-mudahan bisa hadir. Pak Hamid 60. Nah, assalamualaikum. Jamilan jempol sehat. Mohon bergabung. Masya Allah. Waalaikumsalam Pak Hamid. Sehat Pak Hamid ya. Masya Allah. Nih beliau nih strong juga nih waktu malam nih. Luar biasa Pak Hamid nih. Iqrob Arabnya luar biasa. Pak Barudin Rina, amin. Alhamdulillah ini sudah sarapan. Masya Allah. Nikmatnya. Pak Amin Nambalus, sehat, mantap. Masya Allah. Yuk kita bentar lagi kita mulai ya. Sudah mau menginjak jam 8. Nah, saya ada offline jam 9 ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Walau waktunya sempit ya. Insya Allah hari ini ada Fathur Rabbani, Bu Wiwin ya. Pecinta Fathur Rabbani. Masya Allah Bu Wiwin, pecinta Fathur Rabbani ya. Ternyata banyak yang menginginkan, mengagumi. Masya Allah. Pak Subagio juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siap, Pak Bagio sehat ya. Dalam perjalanan apa di rumah manis duduknya nih. Mas Imam Nawawi, di sini sudah jam 8.48 Pak Yai. Oh, beda 1 jam ya Mas Imam ya. Mas Imam Sulawesi kan ya. Ya, mudah-mudahan Mas Imam tetap semangat Mas Imam. Bu Hidayati siap. Ustaz Hazari juga pecinta Fathur Rabbani beliau ya, Masya Allah. Bahkan pernah diintikan membagikan Fathur Rabbani beliau, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah. Amin. Pak Subagio di rumah. Masya Allah, nikmatnya hari ini di rumah nih Pak Bagio nih. Mudah-mudahan bisa ngopi ya Pak Subagio ya hari ini ya. Masya Allah. Ustaz Azhari amin. Munadia Khira amin. Kemudian kita mulai. Udah 49 ini ya. Kita awali dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Al-Magetani 81. Al-Magetani. Bener ya? Mohon maaf baru bergabung Ustadz. Mangga Al-Magetani, mudah-mudahan istiqomah ya, bisa hadir terus, mengistimewakan waktu untuk ngaji setiap pagi Selasa hingga Jumat. Kang Akung, assalamualaikum Yayu. Waalaikumsalam. Wah, Kang Akung baru assalamualaikum. Dari mana aja nih Kang Akung nih? Pak Rasib, terima kasih Pak Rasib. Mudah-mudahan berkah selalu Pak Rasib ya. Sehat selalu Pak Rasib. Mudah-mudahan istiqomah Pak Rasib ya. Oke, siap ya Kang Dendo. Kita ngaji dulu. Nanti kita di tengah-tengah kita sapa-sapa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Kang Akung baru mendarat. Masya Allah. Baru mendarat nih Kang Akung ya. Alhamdulillah langsung ngaji ya. Mudah-mudahan berkah nih Kang Akung. Kang Dendo siap. Sampai mana nih Nok Muzna nih? Mana nih Nok Muzna nih? Ayo Nok Muzna. Kita kasih tahu sampai mana Nok. Tem Iswar, assalamualaikum. Izin melipir Ustadz. Masya Allah, Tem Iswar. Beliau nih lagi sibuk nih. Lagi banyak urusan nih DKM nih. Sang DKM kita. Masya Allah. Tem Iswar, selamat atas kelahiran malaikat kecilnya. Masya Allah. Terima kasih Tem. Mudah-mudahan berkat Tem. Nok Muzna, Makolat Sania. Makolat Sania. Ya gitu. Nok, perasaan belum nyampe deh Nok.
Qala Abu Bakrin. Ayo yang lain komen dulu. Wal maqalatus tsaniyah. Makalah yang kedua ya. Ustadz Rosmat, alhamdulillah beliau ada nih. Ya, mudah-mudahan sehat selalu Ustadz. Kemudian Mas Endan juga hadir ya. Alhamdulillah nih Mas Endan nih. Luar biasa ya, beliau sudah hadir juga. Masya Allah. Siwak udah selesai. Mbak Ella Badri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Mbak Ella ya. Masya Allah. Nih Mbak Ella. Makola Thania. Oh makola yang kedua ya. Oh berarti mepet ini. Oke. Yang ini udah belum? Wahada. Pak Tabrani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tab, sehat Pak Tab. Nah inilah sang dermawan kita hadir, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Saya selalu Pak Haji. Masya Allah Pak Haji Mamat nih suaranya sampai serak-serak nih. Pulang umroh suaranya serak-serak ya, biasanya begitu ya, membekas. Masya Allah, sehat selalu Pak Haji Mamat ya, mudah-mudahan. Oke. Pak Muhammad Amin, Ustadz Azhari juga bilang sudah. Ya benar itu Pak Guru, masih di Hada. Nok Muza sudah ya, Pak Haji Mamat, alhamdulillah. Pak Adi Walu Yokola Abu Bakri. Bu Wiwin nyampe mana Bu Wiwin? Tadi kata sang ciriwis itu katanya hada ini ya, wahada ya. Katanya udah ya. Kita lanjut ke makalah yang kedua. Udah katanya sang ciriwis ya, kita tunggu info dari Bu Wiwin. Makalah kedua, oh siap Bu. Makalah yang kedua. Mas Imam Nawawi, Aba Oji juga makalah yang kedua ya, berarti banyak nih yang makalah kedua, berarti menang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsaniyatu. Qala Abu Bakrin, atau boleh kalau dilanjut karena di sini ada tanwin dikasih nun kecil ya. Ehostor, bab berapa yai? Oh babnya bab ke-10, makalah yang kedua. Jadi qala Abu Bakrin as-siddiqu, maaf. Jadi nun kecil ya biasanya ya, kalau ada tanwin tapi tidak putus alnya. Jadi Abu Bakrinis siddiqu. Oh, tadi sepertinya Teh Mimin sudah hadir ya. Ada ya, perasaan ada tadi lewat ya. Ya. Sehat selalu Teh, Masya Allah. Pak Hakim, assalamualaikum Mbak Yai, sehat-sehat ya. Pak Saiful Alam, centang hijau. Abah Hoji sudah ya, oke siap. Jadi wal maqalatu tsaniyatu qala. Ya. Al maqalatu ini wawunya adalah atop. Al maqalatu mubtada yang dirofakan dengan doma, as-tsaniyatu na'at. Jadi mubtadanya pakai na'at. Gitu Pak Muhammad. Kemudian qala ini fi'il madi. Ya. Akhirannya fathah, berarti domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Maka abu adalah fa'ilnya. Ini yang disebut fa'il zohir ya. Fa'ilnya tampak. Nah, semalam Pak Muhammad ya Ustaz. Yang semalam ya Pak Hamid ya. Ya, jadi yang semalam itu bahwa fa'il itu wajib ada.
Kalau tidak tampak namanya fa'il domir. Ya. Kalau tampak namanya fa'il zohir. Nah ini ditampakkan. Abu fa'il yang dirofakan dengan wawu. Karena asma'ul khomsah. Wahuwa mudof. Bakrin mudof ilaih yang dicerkan dengan kasroh yang bertanwin. Begitu. Baru di sini ada as-siddiqu. Nah ini as-siddiqu mengikut ke abu ya. Gitu. Jadi bisa disebut badal. Ada juga yang menyebutnya atof bayan ya. Kita belum belajar ke sana ya. Kemudian radhiyallahu anhu ini adalah kalimat iktirodiyah. Gitu ya. Ya. Jadi ada kalimat iktirodiyah. Radhiyallahu anhu ini tulisannya kecil ya. Tapi sudah paham ya nulisnya. Kemudian di sini ada ma. Ma min abdin. Baru ada rizqahullahu. Nah, di sini ada lafaz Allah ini, cuman belum tampil. Nah, di sini. Nah. Jadi mamin, ma-nya adalah huruf nafi. Ya. Mi-nya huruf jar. Gitu ya. Mi-nya huruf jar. Baru abdin majrur. Yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Begitu ya. Baru di depan ada rozako. Ini fi'il madi. Karena domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Kalau ada isim maka dibaca rofa. Kebetulan di sini ada lafad Allah. Maka lafad Allah itu dibaca rofa. Gitu ya. Dibaca rofa sebagai fa'il. Hu-nya domir mutasil tadi yang kelewat. Kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bih. Begitu ya. Oke, maka depannya ada asyro. Ini dibaca asyro, dia sebagai maf'ul bih. Khisolin. Nah, khisolin adalah mudhof ilaih. Ya, kalau kita tarik, nah sedikit ini ada khisolin. Nah, gitu. Jadi asyro khisolin. Ya. Bentar ya. Mau minum dulu. Oke. Terima kasih sudah sabar menunggu. Bu Susi ternyata sudah kelihatan nih mau hadir apa enggak gitu. Kelihatan. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi mamin abdin razaqahullahu asyra khisolin. Baru di sini ada illa. Nah, ilahnya ini huruf apa ini? Begitu kan? Bisa ilah hasriyah, bisa juga ilah istisna. Begitu ya. Nah, dalam metode al-i'lan disederhanakan. Jadi kalau ilah istisna masuk setelah kalimat itu sempurna. Ya. Kalau ilahnya adalah masuk sebelum sempurna, maka ilahnya hasriyah. Gitu ya. Nah, ternyata di sini ada wawu. Nah, ini namanya wawu haliyah.
Kalau wawu haliyah, kalimat sesudahnya sebagai hal. Hal tidak akan terjadi kalau kalimat itu belum sempurna. Ya, arti sempurna sudah tercukupi fi'il fa'il maf'ul bi atau mubtada khobar. Tapi wawu haliyah itu menjelaskan keadaan. Jadi masuknya ila itu belum sempurna. Kenapa? Di depannya ada hal. Karena hal tidak bisa berdiri sendiri. Begitu. Jadi ila ini adalah ila hasriyah. Dia masuk sebelum kalimat itu utuh. Ya. Gitu ya. Coba kita ulang ya. Oke. Ma min abdin rozako. Nah, di sini ada abdin, saya sedikit-sedikit dulu. Abdin itu isim yang bertanwin ya. Ketika ada isim yang bertanwin ketemu kalimat, maka kalimatnya itu menjadi na'at. Pak Edi Mustafa juga hadir. Assalamualaikum yain derek ngaos. Monggo Pak Edi Mustafa. Jadi di sini ada abdin. Abdin itu adalah isim yang bertanwin. Jadi kalau ada isim yang bertanwin bertemu dengan kalimat, maka kalimatnya menjadi na'at. Menjadi sifat. Gitu ya. Menjadi na'at. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Rozako tadi fi'il madi, hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih muqaddam. Karena dia mendahului dari fa'ilnya. Ya, Allahu fa'il yang dirofakkan dengan dhammah. Asyra maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Khisolin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Gitu. Nah, kemudian di sini ada ila ya. Maka ila ini adalah ila hasriyah. Kenapa ila hasriyah? Karena wawunya ini adalah wawu haliyah. Kalimat sesudahnya sebagai hal. Gitu ya. Nah, berarti qad huruf tahqiq naja ini adalah fi'il madi. Ya, fi'il madi domirnya huwa. Ya, domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Kalau ada isim yang rofa, itulah fa'ilnya. Kita cek dulu ada nggak isim yang rofa. Nah, kebetulan di kitab saya harus membuka. Nah, membuka halaman. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Nah, saya tarik dulu kameranya. Nah, kebetulan di sini adanya min. Saya gedein dulu. Nah, jelas ya. Ya, Pak Fahri Ahmad, Cikarang hadir, alhamdulillah. Sehat selalu ya Pak Fahri Ahmad ya. Nah, bentar nih mentok. Saya tarik dulu. Nah, minal afati. Nah, ini minnya adalah huruf jar al-afati majrur ya. Pak Rudi juga sudah gabung alhamdulillah. Pak Arifian. Pak Arifian Riau hadir Pak, siap. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Arifian. Jadi minnya huruf jar al-afati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ya, karena jama mu'anas salim. Nah, kemudian depannya ada wawu. Nah, ini wawunya masuk wawu atof. Ya. Masuk wawu atof. Maka depannya dibaca ma'tuf. Ya. Wal ahati. Ya. Wal ahati. Wawunya atof, al ahati ma'tuf. Dari ma'tuf alaihnya adalah al afati. Nah, di sini ada ketemu kulliha. Ya. Bisa dibaca kulla, bisa kuli, bisa kulu. Gitu. Tapi kalau dibaca kuli, berarti dia sebagai taukid. Ya. Penguat. Cuman kita belum nyampe materi taukid ya. Jadi tawabi itu belum saya sampaikan ya. Belum. Jadi sekedar pemberitahuan saja ya. Jadi ini kuli adalah taukid. Ya. Haknya kembali ke afat. Gitu ya. Haknya domir haknya kembali ke afat. Jadi kuli taukid yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Ha
domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Gitu ya. Oke. Saya ulang lagi ya. Sambil kita coba mengartikannya. Nah, ini nih agak repot dikit ya, karena kebetulan halamannya berbeda. Jadi kita balik lagi gini. Tuh. Mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi ya. Nah, tadinya dijepit jadi nggak usah dijepit. Mana khobar dari al-maqalatus tsaniyah? Berarti khobarnya dari qala Abu Bakrin As-Siddiqu, gitu ya. Jadi telah berkata, siapa? Abu Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar Siddiq berkata, Mamin abdin, gitu ya. Tidak ada, boleh diartikan begitu ya. Boleh diartikan tidak ada atau tidak seorang pun, boleh begitu ya. Jadi kalau makna fi di sini fungsinya adalah menguatkan. Jadi tidak seorang pun. Jadi mamin abdin gitu ya. Makanya ketika ada ma nafi kemudian bertemu dengan huruf jer, maka huruf jernya menjadi zaidah. Ya. Jadi fungsinya adalah menguatkan gitu. Nyambung ya. Oke, jadi minyak ini adalah huruf jer gitu. Jernya disebut jer zaidah. Begitu ya. Jadi jer zaidah. Nah, begitu. Nyambung ya. Jadi jer zaidah. Oke. Ingat-ingat lagi kaidahnya bila ada ma nafi bertemu dengan huruf jer, maka jernya menjadi zaidah. Maka abdin secara lafaz dia mengejerkan. Tetapi secara kedudukan dia posisinya isim di awal. Mas Yanto terima kasih, Mas Sep juga terima kasih. Mudah-mudahan istiqomah dan berkah selalu ya. Jadi ma huruf nafi, min huruf jer zaidah. Abdin secara lafad dia mengejer. Makanya tadi saya di awal min huruf jer abdin majrur. Saya perkenalkan normal dulu. Nah, jadi abdin isim yang dijerkan secara lafad sebagai majrur dan dirofakkan secara kedudukan sebagai mubtada. Bisa nyambung? Pak Ayi Nurdin juga hadir, Masya Allah. Sehat Pak Ayi? Oke, Pak Ayi tadi komentar di VT saya kemarin ya. Oke, jadi ma huruf nafi, min huruf jer zaidah, abdin isim yang dijerkan secara lafad sebagai majrur dan dirofakkan secara kedudukan sebagai mubtada. Nah, ketika abdin ini bertanwin, maka kalimat sesudahnya sebagai naat. Ya, sebagai naat. Oke, Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi. Oke. Nah, paham Pak Hamid, Pak Muhammad? Ya. Jadi rozaqo fi'il madi dengan domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il, maka isim yang di depannya sebagai fa'il. Pak Ainurdin, Assalamualaikum, alhamdulillah Pak Yai. Ya, siap Pak Ainurdin ya, mudah-mudahan sehat selalu. Pak Hanif, ciri-ciri ma itu nafi itu apa Pak Ustadz? Ya, ciri yang gampangnya ma nafi selalu berada di awal kalimat. Ya. Jadi tidak ma isim mausul gitu. Kalau ma isim mausul adanya di tengah. Begitu. Ketika ada di depan pasti ada keterangannya. Gitu. Ya, itu yang mudah dipahami. Jadi ma ini adalah ma nafi, bukan ma isim mausul ya. Karena dia selalu berada di awal. Ya. Jadi kalau ketemu huruf jer, dia menjadi zaidah. Ya. Apa fungsi zaidah? Menguatkan penafian. Nah, ini. Jadi menguatkan ketidakannya. Gitu. Pak Kadoy, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Paham Mbak Uti? Mbak Musna? Pak Haji Mamat masih? Di rumah apa di balong, di kolam?
Bahrudin paham ya? Oke. Jadi abdin isim yang dijerkan secara lafad sebagai majrur dan dirofakan secara kedudukan sebagai mubtada. Begitu. Oh iya, beda Kang Dendo. Kalau minnya lil bayan itu kalau diartikan juga berupa. Jadi dia menjelaskan kalimat di depannya. Begitu. Pak Haji Muhammad, masih Pak Ustadz, Teh Mimin. Mamin abdin jadi mubtada. Jadi mubtadanya bukan di mamin, mubtadanya di abdin. Begitu. Kenapa dia ngejer padahal mubtada? Karena dimasuki huruf jer. Ya, kok bisa? Ya, minnya jadi zaidah. Kok bisa zaidah? Muncul kaidah. Bila ada makna fi bertemu dengan huruf jer, maka huruf jer itu menjadi zaidah. Makanya kalau diartikan secara umum, arti bebas, tidak seorang pun, tidak seorang hamba pun, boleh begitu ya. Atau tidak seorang pun dari hamba Allah. Boleh begitu artinya jadinya. Ya. Jadi tidak seorang pun dari hamba, boleh begitu maknanya. Atau tidak sekali-kali seorang hamba, boleh begitu. Jadi maknanya itu menguatkan penafian. Nyambung ya, Mas Alvan. Assalamualaikum Pak Yai. Cikareng ikut menyimak. Cengkareng. Masya Allah. Lamine Yamale. Aduh, susah banget bacanya. Khobarnya mana ya? Belum. Sabar. Khobarnya belum masuk ya. Tenang aja teh. Mas Aji Sidoarjo hadir. Iya. Belum ketemu khobar. Malah kalimat di depannya ini bukan khobar. Tetapi kalimat di depannya adalah naat. Kok bisa naat? Karena abdin adalah isim yang bertanwin. Ya, maknya maknafi Mas Adam. Ya. Cek Nadri Rad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Cek Nadri. Pak Budi Darsono. Mantap Yai. Mas Adi. Ustaz asli mana? Waduh. Monggo komen di admin aja. Pak Parman, Assalamualaikum. Hadir Pak Sulawesi. Oh dari Sulawesi Pak Parman ya. Mudah-mudahan istiqomah. Mbak Ela Niawa siap Yai. Lanjut. Siap Mbak Ela. Lamine Yamale. Definisi isi mausul Pak Yai. Waduh ini panjang nanti. Ya isi mausul ada lagi ya nanti ya. Oke saya ulang. Jadi rozako fi'il madi, hu domir mutasil nempel ke fi'il, dia menjadi maf'ul bi muqaddam. Ya. Budi Darsono Tasikmalaya nyimak siap, berarti tetangganya sang ceria kita. Bu Win, Pak Hamid 60 sabar ngajinya. Oke. Jadi Allahu fa'il yang dirofakan dengan doma. Asyra maf'ul bi wa huwa mudhof. Khisolin mudhof ilaih yang dicirikan dengan kasroh. Nah, begitu ya. Jadi razaqahullahu asyra khisolin ini naat. Kalimat setelah isim yang bertanwin gitu. Maknya maknafi Pak Mas Adam. Ini maknya maknafi Mas Adam ya. Bubin Hidayati semoga istiqomah sang tetangga Tasik. Teh Mimin, Mas Aji asal Cirebon, je. Siap Mas Aji, itu Teh Mimin sudah ngasih kabar. Pak Muhammad Akib, Assalamualaikum Yai, izin ikut ngaji Yai. Monggo Pak Muhammad Akib. Lamine Yamale, ini baru live yang memberi faedah dunia akhirat. Masya Allah. Siap, lanjut. Terima kasih Mas Lamine. Ya, saya ulang ya. Jadi razaqahullahu asyra khisolin ini kalimat. Nah, kalimat ini sebagai naat dari abdin, sifat dari abdin. Jadi tidak seorang pun dari hamba Allah pasti memberi rizki terhadap 10 macam khisol ya boleh ya.
10 perkara boleh, 10 macam bisa. Jadi sumber rizki itu ada 10 gitu, Kang Haji Mawat. Ya, dan mamin abdin. Jadi tidak seorang pun dari hamba yang Allah telah memberikan rizki kepadanya 10 macam. Jadi setiap orang pasti ada rizkinya. Begitu. Makanya tidak boleh resah hari esok. Orang yang resah hari esok, hikmah tidak akan turun padanya. Walaupun sholatnya rajin, puasanya rajin, sodakohnya rajin, baca Qur'annya rajin, kalau dia tetap resah hari esok, hikmah semuanya tidak akan turun di hatinya. Jadi nol. Begitu ya. Makanya kita belajar tidak resah hari esok. Ini Allah sudah pertegas bahwa setiap hamba itu sumber rizkinya sebetulnya ada 10. Illa, nah ini makanya tadi saya sebut ilahnya adalah hasriyah. Ya. Ilahnya hasriyah, dia masuk sebelum sempurna. Begitu. Dan nanti kalimat sesudahnya akan dijadikan khobarnya, begitu ya. Begitu. Nah, di sini kebetulan ada wawo ya. Ada wawo. Nah, di sini tadi saya udah sebut wawonya adalah wawo haliyah ya. Wawonya adalah wawo haliyah. Jadi ilahnya boleh diartikan hanya ya. Hanya karena saya lebih membedakan antara ilah hasriyah dengan ilah istisna. Jadi kalau ilah istisna itu pengecualian, maka kita artikan kecuali ya. Walaupun banyak ya di dalam terjemah-terjemah ilah itu diartikannya kecuali. Nah, untuk al-i'lan antara ilah istisna dengan ilah hasriyah kita bedakan ya. Jadi kalau ilah istisna itu keluar ya. Tapi kalau ilah hasriyah hanya itu masih ada di dalam ya. Karena masuknya juga sebelum sempurna kalimat. Begitu ya. Oke. Jadi wawonya adalah wawo haliyah. Kodnya huruf tahqiq ya tadi ya. Naja fi'il madi. Ingat kalau ada kod ketemu fi'il madi, maka kod ini artinya sungguh. Tapi kalau ketemunya fi'il mudhore, maka kod ini artinya kadang-kadang. Ingat itu. Jadi sangat jauh sekali ya. Jadi kadang-kadang itu. Oke. Sungguh naja. Nah, naja ini fi'il madi, fa'ilnya huwa. Sungguh dia pasti selamat. Nah, begitu jadinya ya. Boleh juga sungguh dia pasti beruntung. Ya, jadi artinya boleh selamat, boleh beruntung. Nah, habis. Kita buka ke sini. Nah, kita buka ke sini. Nah, di sini ada minal afati. Jadi selamat dari afat. Apa itu afat? Sukses juga boleh. Boleh Mbak Ella. Diartikan sukses ya, sukses ya. Selamat minal afati dari berbagai macam bencana. Ya. Ya. Berbagai macam bencana. Karena afat ini adalah bentuk jamak ya. Bentuk jamak. Jadi berbagai macam bencana gitu. Satunya lagi wal ahati. Nah, gitu. Ahad itu di sini ada tafsirnya ya. Jadi ada tafsirnya nanti di sini. Nah, ahad itu arti aslinya itu sesuatu yang merusak tanaman. Aslinya begitu Pak Haji. Jadi sesuatu yang merusak tanaman ya. Berarti ibarat merusak apa ya, tanaman itu adanya di sawah ya. Itu arti aslinya ya. Gitu. Jadi kalau kita sudah ngebina tahu ya. Membimbing ya, temis berhama.
sudah membina majelis misalkan, sudah membina usaha, gitu kan? Terus sudah membina keluarga, begitu kan? Membina perusahaan, sudah jadi, sudah mapan dan bagus, gitu. Nah, maka ketika kita tidak diselamatkan oleh Allah, maka akan datanglah al-ahati itu. Ya, kalau kata time iswer hama ya, atau nok muzna wereng. Iya gitu. Nah, gitu ya. Oke. Nyambungan ya. Nah, itulah kira-kira begitu. Wereng ya. Makanya di sini kalau dalam tafsirnya wahya fil asli ma yafsudu zar'a. Jadi sesuatu yang merusak sawah ya, ladang itu ya. Itu makna aslinya begitu. Wahya fil asli. Dia asalnya itu sesuatu yang merusak sawah. Gitu. Ya. Balik lagi ya biar paham ya. Coba kita lihat lagi dulu. Mana tadi? Paling bawah ya. Paling bawah gitu kan. Mana nih? Nah, sampai sini. Lanjut ya. Bentar ini. Lagi nyari aman ini. Tapi tetap bolak-balik ya. Jadi, kalau kita artikan lagi, oh Mas Aji, live-nya dari jam 7.30 ya. Artinya, bukan artinya, aslinya tuh sebelum maunya jam 7 Mas Aji. Cuman hal lain dan sebagainya. Akhirnya jadi 7:30 gitu Mas ya. Tapi insya Allah kapan-kapan bisa balik jam 7 ya. Ini lagi benar-benar tapi belum ketemu juga gitu. Oke gitu ya Mas ya, mudah-mudahan bisa lah gitu. Mas Irfan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, aslinya jam 6.30. Ya begitulah teh ya. Tapi kalau jam 6.30 sekarang kayaknya masih ramai ya, jadi belum siap. Pak Mus juga hadir, alhamdulillah. Pak Ahmad Rifai, Assalamualaikum Yai. Semoga makin sejahtera. Amin. Pak Ahmad Rifai, gimana Pak Ahmad Rifai? Sudah sehat? Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Ahmad Rifai ya. Mas Aji setiap hari ya. Oh, kebetulan Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat Mas Aji ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan begitu. Pindah waktu saja ya. Pindah waktunya kapan gitu ya. Pak Tabrani insya Allah kapan-kapan bisa dimulai jam 6. Amin. Ya ini lagi nyari dulu, mudah-mudahan jam 6 teh rumah udah sepi gitu. Oke, siap ya. Kita lanjut lagi. Saya Nadri, terima kasih, semoga berkah selalu. Oh ya. Ya. Oke. Bu Hajahani masih. Bu Hidayati masih Bu. Ya, waktu Majalengka 7.30. Al-Karim Tanaman, kapan ya ke rumah terus Pak Yai? Kapan ya? Aku di rumah terus. Oh, kapan aja. Oh gitu ya. Siap. Al-Karim mah enak. Oke, siap. Bu Win siap ya. Mina di akhirnya masih Ustaz. Siap. Yuk. Kita lanjut ya. Diulang lagi ya. Oke. Jadi tidak seorang pun, nah gitu,
tidak seorang pun dari hamba yang Allah memberinya rizki terhadap 10 macam gitu ya perkara. Hanya itu kan, hanya qad, benar-benar boleh juga gitu, atau sungguh ia pasti selamat. Aduh, ini bolak-balik. Ya, ia pasti selamat itu dari afati wal ahati kulliha. Mbak Nur Asia, alhamdulillah kalau pagi nggak ada kegiatan, jadi bisa hadir ngaji ya itu. Gitu ya Mbak Asia ya, jadi pas ya kalau pagi ya. Mbak Uti maaf Yai nggak ada kemarin karena HP-nya di sana, orangnya kemana-mana. Apa ini Mbak Uti? Ya begitulah ya Mbak Uti ya, sabar aja, ikuti rencananya Allah. Ingatkan materi kemarin, orang yang ridho, dapat ridhonya Allah itu orang yang ketika diberi oleh Allah apapun dia terima. Nah, itu satu tanda bahwa sholat kita, puasa kita, sodako kita diterima oleh Allah. Jadi apapun amal kita diterima oleh Allah, kelihatan dari kehidupan kita. Ketika kehidupan kita itu tidak pernah mengeluh, dia menerima apapun yang Allah takdirkan, itu satu tanda bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah. Gitu. Tapi kalau hidup kita sering mengeluh, sering marah-marah, itu satu bukti bahwa ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Jadi bukti adanya diterima oleh Allah itu, ya kita itu menerima apapun yang Allah beri. Nah begitu. Khisolin itu artinya perkara Mbak. Ya, perkara boleh, macam juga boleh. Begitu ya Mbak ya. Jadi boleh macam, boleh perkara. Jadi boleh diartikan tidak seorang pun dari hamba yang diberikan rizki oleh Allah Ta'ala 10 perkara begitu. Hanya orang tersebut benar-benar beruntung. Maksudnya ya, dia kalau memang mendapatkan 10 itu beruntung. Dari bahaya dan bencana. Gitu. Makanya kuncinya satu ya. Kuncinya satu. Ketika kita menerima apapun pemberian Allah, maka orang itu akan selamat. Ya. Banyak orang itu tidak selamat diawali dari rizki yang namanya uang. Padahal rizki itu nggak mesti uang ya, kita sudah paham itu. Tapi uang itulah ya. Kenapa uang itu? Karena uang itu banyak gunanya, banyak manfaatnya, sehingga orang berebut. Makanya jadilah kita orang yang banyak manfaatnya. Insya Allah orang membutuhkan kita. Nah begitu kan ya. Orang itu butuh uang karena uang itu banyak gunanya. Dijadikan istri harus berguna untuk suaminya. Sehingga suaminya itu tidak akan lepas darinya. Kenapa? Karena seorang istri yang dibutuhkan. Begitu juga dengan suami. Ya Kang Dendo ya, Kang Akung. Time is work gitu. Kalau kita seorang suami, kemudian istrinya merasa membutuhkan kita, ya maka kehadiran kita itu betul-betul dihargai. Kenapa? Karena butuh. Gih, Bu Wiwin sampai ketawa. Temis bersiap Ustadz. Iya. Kalau kita sebagai seorang suami tidak guna, gitu, tidak manfaat buat istrinya ya mencak-mencak gitu kan. Gitu. Kecuali istrinya sudah ngaji, dia akan menerima apapun pemberian Allah. Gitu. Iya gitu, El Mahfudi, Masya Allah. Betul Pak. Ya kalau istrinya ngaji, dia sudah belajar yang kemarin bab ridho, dia malah senang ketika suaminya menzolimi. Kenapa? Ketika suaminya menzolimi berarti doa-doanya akan segera terangkat oleh Allah.
Iya kan? Kita sering dengar ada kalimat doa orang yang dizolimi itu mustajab. Tapi nyatanya ketika kita dizolimi bukannya bersyukur. Karena doa kita akan segera terangkat. Malah kita ngebales. Buang ke laut, apanya Bu Ibin yang buang ke laut. Sama pikiran saya ya, ya gitu kan. Jadi padahal itu ketika doa itu terangkat karena dizolimi. Ustaz Azhari, jadilah orang berguna, maka kamu akan menjadi rebutan, umpama uang. Masya Allah. Siap, Ustaz Azhari. Pak Mahmud Al-Banjari, min setelah lanahi, aduh, kelewat. Oke, hadir. Nah, begitu ya. Kang Abdul Papua juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Yaiku. Minggu tidak ada jaringan, seluruh Papua. Oh, menggigil, tidak mengaji. Masya Allah, luar biasa. Kang Abdul, mudah-mudahan segera selesai ya permasalahannya ya. Ingat itu, Allah ngasih rizki 10 macam. Insya Allah semua bencana itu akan lenyap. Begitu ya. Nah, sebentar, ini verifikasi dulu. Nah, saya lupa nih verifikasinya. Oh, gini. Ya kan? Kita itu kadang begitu. Kita kenal betul bahwa Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Kenal kita. Tapi kita ketika merasa diperlakukan tidak adil, padahal Allah itu Al-Hakim. Apa yang Allah lakukan itu sudah pas dengan kondisi kita. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ya. Terus Allah hadirkan orang-orang yang merugikan diri kita. Gitu. Padahal kita sudah doa lama ingin sesuatu. Dan ingin doanya dikabulkan oleh Allah. Dan Allah tahu itu bahwa doa kita ingin dikabulkan. Akhirnya Allah hendak mengabulkannya. Dengan cara mengirim orang yang mendolimi kita. Malah kita membalas. Berarti asli doa kita tidak ingin diangkat oleh Allah. Padahal Allah hendak. Gitu, hendak mengabulkan doanya. Dengan cara Allah hadirkan orang yang mendolimi kita. Tapi kita malah membalasnya. Ya doanya jadi dilalaikan lagi. Gitu. Mbak Ella ngaji menyenangkan. Masya Allah. Ya gitu Pak Muhammad ya. Mas Yanto gitu kan. Oke. Kang Akung. Jadi ngambang doanya. Iya Kang Akung. Kalau di sekitar kita orang-orangnya tidak mendolimi, doa kita itu harus kerja keras Kang Akung. Harus kerja keras dibarengi dengan puasa, dibarengi dengan tahajud, dibarengi dengan menjauh dari banyak orang gitu. Begitu. Oh Pak, siapa tadi? Enggak Pak, beda-beda ya Pak ya. Ada fungsinya tersendiri Pak, minnya gitu ya Pak. Ini mah khusus emaknya Manafi Pak. Ya, tadi Pak siapa ya kelewat tadi, maaf. Tak gitu. Pak Wendy 52 hadir. Papa juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mbak Uti Tanaya, kalau pagi gini yang belanja ibu-ibu biasanya mah banyak cerita sama yang lain ya. Oh gitu ya. Ya gitulah. Mbak Uti harus sabar. Kang Akung siap laksanakan Yai. Begitu Kang Akung. Ya. Kita kerja keras kalau teman-teman kita dihadirkan oleh Allah. Teman-teman yang tidak menzalimi, waduh kerja keras. Tapi kalau ada salah satu di antara mereka ada yang menzalimi kita, Masya Allah. Gitu. Jadi itu termasuk orang yang berbahagia. Kenapa? Karena Allah akan mengangkat doa kita yang selama ini doa itu mungkin kurang terdengar ya karena sekitarnya baik-baik saja begitu. El Mahfudi, kalau apa yang kita inginkan belum kunjung dikabulkan,
maka doakan orang lain aja dengan yang kita inginkan. Oh, dengan apa yang kita inginkan. Kita memberi orang lain itu kalau bisa ikhlas, Pak. Jangan mengharapkan apapun gitu kan. Ketika kita memberikan sesuatu dengan tulus ikhlas, maka akan mendapat ridho Allah. Karena ridho Allah itu akan tampil ketika pemberian kita itu ikhlas. Begitu. Dan bagaimana cara tahu bahwa kita mendapat ridhonya Allah? Kita pun menerima apapun yang Allah berikan. Mbak Ella kalau selingkuh apa termasuk dolim Pak Ustadz? Termasuk Mbak Ella. Termasuk orang yang diselingkuhi itu doanya mustajab. Iya Mbak Ella. Ya. Wih itu keren banget itu. Ya. Sakitnya di sini. Betul kan? Itu keren itu doanya langsung diangkat oleh Allah. Begitu kan? Ya, gitu. Jadi kalau kita diselingkuhi pasangan gitu, harus bersyukur itu. Doanya segera terangkat ketika kita menerima, tidak mengadakan pembalasan. Berarti selama ini doa-doa yang kita panjatkan akan segera terwujud. Gitu ya. Masya Allah. Itu bab ridho yang kemarin ya. El Mahfudi kalau aduh nggak usah diterusin. Ya karena itu masih diperintah oleh Allah Pak. Ya itu masih kita kan boleh 1, 2, 3, 4 gitu kan. Tapi ayat itu belum selesai Pak. Jangan sodakallah. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Sodakallahul adzim nggak boleh. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Jika engkau tidak bisa adil, cukup 1 saja. Baru sodakallahul azim. Itu jangan dipenggal. Kebanyakan orang membaca ayat itu sodakallah di koma, belum nyampe titik. Al-Karim pengen banget Pak Yai. Apa itu? Tuh kata Teh Mimin juga ngaji dulu. Begitu ya? Begitu. Jadi orang kadang baca ayat itu Pak, itu dipotong gitu. Nggak boleh itu dipotong itu. Kayak ayat puasa. Ayat puasa itu boleh berbuka ketika kita bepergian. Ya kan? Tapi ayat itu belum selesai. Ya. Antasumu khairul lakum. Nah, kalian berpuasa lebih baik. Baru titik gitu. Jadi jangan diniatin aku mau bepergian, buka, gak usah puasa. Itu namanya diniatin. Diniatin tidak berpuasa. Jadi ayat itu maksudnya berpuasa dulu. Ketika tidak kuat baru berbuka. Itu karena di situ antasumu khairun lakum. Nyambung kan? Pak Haji Mamat saya nggak komen. Kang Agung masih mau Nawawi Al-Karim tanaman ketawa gitu kan. Nah, udah jangan bahas itu ya. Tuh Bu Wiwinya cemberut aja tuh, cemberut aja tuh kan. Tidak boleh cemberut ya. Kita itu harus ridho. Tentu beda kata Tem Iswar ya. Begitu ya. Udah kita ke Fatur Rabbani dulu. Nanti kita lanjut ini karena posisinya mau saya atur ya, ini buka tutup jadi kurang nyaman. Ya Nok Muzna lanjut aja ya, kita coba di Fatur Rabbani masih ada waktu 19 menit ya, lumayan ya. 19 menit ya, kita sampai jam 9 karena saya ada offline. Kang Dira juga hadir, alhamdulillah. Istriku langsung ngamuk Pak Yai. Harus bersyukur. Harus bersyukur, berarti doanya Kang Dira sebentar lagi terangkat oleh Allah. Jangan ikut ngamuk. Jangan ikut ngamuk. Begitu ya. Gara-gara perselingkuhan kata Kang aku. Nah, siap Kang Dendo.
Ini kitab kesukaan sang ceria kita ya. Yuk kita buka di Fathur Rabbaninya ya. Ini kita lanjut nanti besok ya. Halaman 211. Mana ya tadi ya? Ya 211 ya. Nah, ini 211. Kita mulai dari sini. Dari sini ya, barisan kedua dari atas. Makolahnya ke-54 Pak Bahrudin. Mbak Uti, kalau Mbak Uti pilih mundur. Apa itu Mbak Uti? Kok jadi rame? Milih mundur kuna. Al-Karim Tanaman. Kang aku ngerame juga Kang Ustad. Al-Karim Tanaman. Apunten bercanda umiku. Siap Al-Karim. Kang Dendo nggak ada komentar tahu. Lanjut. Alim dicandung itu kata sang ceriwis kita itu, masya Allah. Bu Iwin nggak apa-apa abiku, masya Allah. Kang Dendo pantes. Gak usah Kang, diem aja Kang Dendo, udahlah cari aman gitu ya. Ayo kita lanjut. Kita lanjut ya. Makola majelisnya ke-54 Pak Bahrudin. Kang Dira, tapi seru Pak Yai bahas itu. Enggak ya. Yuk kita lanjut ya. Mana nih tadi? Oh ini. Ini ya, barisan kedua dari halaman 211 kitab yang putih. Kalau kitab yang kuning, pokoknya lihat majelisnya. Majelis 54 ujung ya, akhir. Al-Magetani, anggota oh, anggota istri, ikatan suami takut istri gitu ya. Pak Bahrudin siap Pak Guru. Oke. Ini ya kita mulai dari sini ya. Siap Pak Muhammad. Ya khaybatu. Nah, ini bacanya ya. Ya-nya huruf nida ya. Serius siap nih. Kitab kesukaan Bu Wiwin ya. Fathur Rabbani, masya Allah. Ya khaybatu. Khaybah itu artinya orang yang gagal bisa, orang yang terpuruk bisa, orang yang frustasi juga bisa, orang yang merugi juga bisa. Nah, siap Pak Muhammad. Ya, Pak Hamid mana nih Pak Hamid? Masya Allah. Ya. Jadi ya khaybatu. Nah ini dibaca tidak boleh bertanwin ya. Munadanya mabni domah ya. Jadi ya khaybatu. Nah, kira-kira mana Pak Min? Begitu kan bacanya. Nah, someone kitabnya beli di mana Pak Ustadz? Oh banyak ya. Dimanapun ada Fathur Rabbani ya. Jadi emannya adalah udah ngomong saya jadinya. Emannya adalah isim mausul ya. Nah, kalau isim mausul berarti butuh silah. Ya. Jadi wahai orang yang merugi, boleh begitu. Wahai orang yang gagal. Wahai orang yang terpuruk juga bisa. Wahai orang yang berfrustasi juga bisa ya. Jadi siapa sih orang yang gagal yang disebut di sini gitu kan? Orang yang rugi di sini. Man isim mausul, maka butuh silah ya. Ya.
kita kalau setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu gitu kan, wahai orang-orang yang beriman gitu kan ya. Nah itu jadi ada badal gitu kan. Nah ini bisa dijadikan badal ya. Jadi siapa sih orang yang merugi yang dipanggil gitu, siapa sih orang yang terpuruk yang dimaksud begitu kan. Man, lam ini huruf nafi. Jadi kalau ketemu fi'il mudhari dia menjazmkan. Makanya dibaca ya'rif. Jadi ya'rif fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun. Cuman lihat depannya dulu. Nah, kebetulan depannya di sini ada lafad Allah. Kalau ada lafad Allah berarti di sini ada al, jadi boleh dihidupkan dengan kasro. Ya, dihidupkan dengan kasro. Jadi lam ya rifi fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun dibaca kasro untuk memudahkan kiroah. Ya, dengan fa'ilnya huwa kembali ke man gitu. Maka depannya dibaca Allaha maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Azza wa jalla ini adalah kalimat iktirodiyah. Kalimat sisipan. Ya. Jadi orang yang tidak mengenal Allah. Nah, itu azza wa jalla. Jadi siapa yang dipanggil? Wahai orang yang rugi. Wahai orang yang gagal. Wahai orang yang terpuruk. Nah, yaitu orang yang tidak sama sekali mengenal Allah. Ini pakainya lam ya. Lam itu maknanya tidaknya dari dulu sampai hari ini sampai akan datang. Itu lam. Kayak lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dari dulu sampai sekarang sampai akan datang. Gitu. Itu fungsinya lam. Jadi lam nafi itu tidaknya dari dulu, hari ini, dan sampai akan datang tetap tidak. Jadi siapa yang dipanggil orang yang rugi? Orang yang tidak sama sekali mengenal Allah. Ya. Orang yang mengenal Allah hidupnya tidak akan pernah kecewa. Hidupnya tidak akan pernah marah-marah. Gitu. Dulu saya pernah cerita ya. Ketika rumah kita jendelanya kaca. Kemudian di depan rumah kita ada anak kecil lagi main bola. Tiba-tiba bolanya menimpa atau ditendangkan kena kaca kita. Kaca jendela kita dan langsung pecah. Ketika kita kenal anak siapa dia, kita tidak akan marah. Oh, dia anaknya tetangga saya, yang tetangga itu kaya raya, baik hati, tidak pernah hitungan orangnya, suka dermawan. Nah gitu. Halaman 211 211. Ya. Orangnya baik hati, dermawan, kaya raya, tidak pernah hitungan. Kita tidak akan marah. Karena dia kenal orang tuanya. Dia akan datang ke orang tuanya dan menunjukkan. Pasti orang tuanya menggantikan lebih dari itu. Nah, ketika orang yang kenal Allah, dia dalam hidupnya nggak pernah mengeluh. Kenapa? Dia yakin betul bahwa Allah itu tidak akan mendolimi hambanya. Kenal dia. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Oh, mungkin ini yang terbaik buatku. Robbi a'lamu bi minni. Tuhanku lebih mengetahui tentang diriku daripada diriku sendiri. Begitu. Ya. Jadi ya begitu ya. Orang yang mengenal Allah itu begitu Mbak Erlina. Mana nih Mbak Erlina nih? Gitu Cap Kiki ya. Nampaknya kitab Nasul Ibad. Bukan, ini Fathur Rabbani. Ya, begitu. Jadi
Kalau kita masih suka tidak ridho dengan ketetapan Allah, berarti kita belum kenal Allah. Karena Allah itu tidak pernah mendolimi hambanya. Kalau kita tahu betul bahwa Allah tidak pernah mendolimi hambanya, berarti kita kenal Allah. Kita kenal Allah. Dan Allah mengangkat doa orang yang dizolimi. Kenal Allah. Makanya ketika kita dizolimi seseorang, kita tetap tersenyum. Ini doaku sebentar lagi akan terangkat. Kenapa? Dia kenal Allah. Bahwa Allah mengangkat doa-doa orang yang dizolimi. Gitu. Bu Un ngomong apa nih Bu Un? Pokoknya ngaji Pak Guru jadi lebih baik. Begitu Bu Un ya. Masya Allah, sang ciribis kita. Ima Collection, amin. Kang Dira, subhanallah, sangat meleleh hatiku Pak Yai. Masya Allah. Begitu Kang Dira ya. Gitu. Jadi makanya disebut tadi, dipanggil wahai orang yang gagal. Wahai orang yang frustasi. Gitu. Wahai orang yang merugi. Ingat itu panggilannya. Ya khaybatu. Gitu. Siapa khaybah itu siapa? Man lam ya'rifillahu laha azza wa jalla. Satu. Ya. Jadi asli dia tidak kenal Allah. Padahal sorbannya panjang. Jidatnya kadang hitam. Ya kan? Tapi tidak kenal Allah aslinya. Kenapa? Dia suka marah-marah. Gitu. Kelihatannya tahajudnya rajin, duhanya rajin. Tapi ngeluh terus hidupnya. Dia merasa dizolimi oleh Allah. Padahal Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Bahkan Allah menyebutkan sifat Allah Al-Hakim. Sangat pantas ketika kita mendapatkannya. Itu Al-Hakim. Allah itu bijaksana. Fi sunaihi, di dalam perbuatannya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Allah kepada kita itu sudah layak, pantas kita mendapatkannya. Dan Allah tidak pernah mendolimi. Itu namanya kita kenal Allah. Ya, datang orang menzalimi kita, tidak merasa dizalimi. Justru doa-doa kita akan terangkat karenanya. Nah, nyambung ya? Nah gitu Mbak Uti, Pak Bahrudin, Pak Sabarsa, Pak Supri, Abah Oji, Mbak Ayu Musrifah. Agak ada nggak nih Mbak Ayu? Ustadz Rosmat, Pak Hamid 60, Al-Karim Tanaman, Mbak Erlina, alhamdulillah dipanggil Pak Ustadz. Tadi tanda akan cepat terkabul, betul. Bu Mimi, Masya Allah, hatur nuhun Pak Ustadz, selalu mengingatkan, Masya Allah. Abu Ziyad, Teh Miswer, Pak Ahmad, lokasinya di mana? Dekat Pak Ahmad, dekat Jakarta. 2 jam lagi. Nah, begitu ya. Nyambung kan? Insya Allah mudah-mudahan. Hening. Siap. Pak Supri, iya Pak Ustadz, terima kasih. Masya Allah, serius menyimak Yai, Masya Allah. Teh Mimin Bapak. Wiwin lanjut Pak Ustadz. Siap Bu Wiwin. Untuk Bu Wiwin siap. Aduh, cuma 5 menit lagi nih Bu Wiwin. Ya, biar kita lanjut besok ya. Satu lagi ya. Itu pertama ya. Apa ini? Kulu bishifa. Assalamualaikum. Izin nyimak Ustadz. Mangga. Kulu bishifa. Oke, mudah-mudahan. Pak Hadi. Ya, ya. Siapa Hadi ya? Jadi subhanallah itu orang yang mengenal Allah itu hidupnya tidak akan rugi. Makanya kenapa dipanggil ya khaybatu, wahai orang yang selalu rugi, orang yang selalu gagal, orang selalu keterpurukan dalam nasibnya, orang yang frustasi itu dipanggil. Siapa mereka? Man lam ya'rifillaha azza wa jalla. Jadi yang pertama adalah orang yang tidak kenal Allah. Ya, dia marah-marah ketika merasa dizalimi. Harusnya merasa senang karena doa-doanya sebentar lagi akan diangkat oleh Allah. Kemudian walam berikutnya, ini wawunya ada wawu atop. Ya.
Umu Rafi, Assalamualaikum Ustadz, izin menyimak Ustadz. Mangga, mudah-mudahan sehat selalu Umu ya. Pak Bahrudin Rina, kalau dikobul terus saya malah suka takut Pak Guru. Ya, takutnya takut apa dulu nantinya Pak Bahrudin. Orang itu kalau semakin takwa semakin takut. Jadi semakin terpelihara. Nah, itu. Jadi takut maknanya makna terpelihara. Begitu, insya Allah. Ya. Oke, sahabat Bang Al, Ustadz sering ngonten, gundul, mantul itu kan. Lanjut ya. Yang keduanya adalah walam. Nah, ini if tafa'ala ya tafa'alu. Jadi ya ta'allaku. Kalau dimasuki lam menjadi ya ta'allak. Lam ya ta'allak. Nah, itu bacanya ya. Jadi ya ta'allak fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun. Dengan fa'ilnya huwa. Kembali ke man di sini ya. Karena wawunya atop. Nah itu. Jadi ya ta'allak fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun. Baru di sini ada bi, bi-nya huruf jar. Maka depannya dibaca majrur wa huwa mudhof. Nah, ini mudhof ilaih wa huwa mudhof lagi. Jadi bizaili rahmatihi. Bizaili rahmatihi. Bi huruf jar, zaili majrur yang dijarkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Rahmati mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi walam yata'allaq bi zaili rahmatihi. Apa itu artinya? Dan dia tidak bersandar. Dia tidak bergantung juga boleh ya. Jadi yata'allaq itu boleh diartikan bergantung atau bersandar. Gitu. Bizaili rahmatihi. Binya huruf jar tadi. Zaili itu bisa diartikan ekor, bagian bawah, atau dasar, atau akhir, atau ujung itu boleh ya. Ya, jadi dan dia tidak bersandar, dia tidak bergantung kepada ekor rahmat Allah. Jadi dia tidak pegangan dengan tali rahmat Allah. Nah itu boleh diartikan tali ya. Gitu. Jadi dia tidak berpegangan dengan tali rahmatnya Allah. Tali itu fungsinya untuk menyambungkan gitu. Mana rahmat Allah? Begitu kan? Masjid itu pusatnya rahmat Allah. Ingat time iswar itu. Masjid itu pusat rahmatnya Allah. Quran itu pusat rahmatnya Allah. Sumber rahmatnya Allah. Ayo kita bersandar ke sana. Maknanya apa kalau masjid? Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Orang yang hatinya tidak pernah meninggalkan Quran gitu. Karena dia adalah pedoman hidupnya. Ya, dia akan dibimbing oleh Al-Quran. Nah, kalau dia tidak bergantung, tidak bersandar kepada tali rahmatnya Allah. Gitu. Kenapa di sini boleh diartikan zail itu bagian bawah. Orang bagian bawahnya aja dia nggak pegangan gitu. Udah ngegantung gitu kan. Ibarat tali itu sudah ngegantung. Goyang sana, goyang sini. Dia nggak mau pegangan. Itulah orang yang merugi. Itulah orang yang akan gagal. Itulah orang yang akan mengalami nasib yang terpuruk. Itulah orang yang frustasi. Rahmat Allah sudah digantung-gantungkan. Kenapa tidak ikut pegangan? Maksudnya begitu. Nah, kita diamanati masjidnya Allah. Gitu kan? Pedulilah kita dengan masjid Allah. Rumah kita jangan lebih baik daripada masjidnya Allah. Itu. Kalau rumah kita lebih bagus dari masjidnya Allah, berarti tanda bahwa kita kurang memikirkan masjidnya Allah. Ya, di situ depotnya rahmat Allah. Makanya orang yang selalu bolak-balik ke masjid, dia membawa pipa untuk menyalurkan dari masjid ke rumahnya. Pipa rahmatnya Allah. Tuh. Jadi maksudnya kita harus selalu menginginkan tahu tentang Al-Quran. Ya. Itu bersandar. Ya.
Ya, coba. Ketika orang tidak paham tentang Quran, banyak orang bersandar kepada anaknya. Ketika dirinya sudah mulai tua, maka dia akan bersandar kepada anaknya. Bagaimana kalau anak saya nanti? Nah gitu. Itu namanya bersandar kepada anaknya. Ada juga yang bersandar kepada pekerjaannya. Bagaimana kalau aku nanti pensiun? Kenapa tidak bersandar kepada Allah? Padahal Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Ya kan? Allahus Somad. Allah yang tempat bersandar. Iya. Makanya Allah menurunkan Quran itu buat sandaran ya. Buat pegangan gitu. Pegangan hidup. Ya begitu kira-kira ya. Kita baru dua dulu ya. Jadi siapa yang akan termasuk orang yang merugi. Maka ini dipanggil lagi. Ya khaybatu. Tuh lihat dipanggil lagi. Panggilan yang pertama dua kriteria. Orang yang tidak mengenal Allah. Dan orang yang tidak bersandar kepada rahmatnya Allah. Gitu. Dan nanti kita akan dipanggil lagi dengan yang kedua. Ya khaybatu. Panggilan yang kedua. Ya. Mudah-mudahan kita besok bisa hadir begitu ya Pak ya. Saya mohon maaf minggu kemarin banyak absen ya. Mudah-mudahan hari ini bisa utuh 4 pertemuan. Cukup hari ini mudah-mudahan manfaat dan akan kita lanjutkan besok Nasoihul Ibad dengan khobarnya yang belum terjelaskan begitu ya. Oke Bu Win, siap Pak Ustadz buat, Masya Allah siap gitu ya Bu. Masya Allah. Nakmusna amin Freeman. Assalamualaikum Ustadz, kenapa nggak dibacakan apa ini khoybata? Nah itu dia. Ikuti besok deh Pak ya. Kenapa tidak dibaca khoybata? Padahal munada ya. Ya tetap dibaca khoybatu. Ya insya Allah besok. Besok jamnya kira-kira jam 7.30 ya. Tapi saya berusaha nanti ya bisa jam 7 atau kata Pemimin jam setengah 7 atau setengah 6 gitu kan ya. Oke, insya Allah Umu mudah-mudahan besok bisa ikut lagi. Temisar subhanallah, semangat simpan untuk besok kelanjutannya. Insya Allah jadi amal dalam penantian. Al-Karim siap. Masya Allah. Cepike atur nuhun Kang Ustad. Kita doa dulu biar tidak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Temimin dulu saya awal ngaji Bapak jam 6.30. Oh gitu ya teh. Ustadz Rosmat juga sampai selesai. Alhamdulillah berkah selalu Ustadz ya. Masya Allah sehat selalu Ustadz. Mudah-mudahan kapan-kapan kita dipertemukan lagi oleh Allah. Subhanallah Ustadz ya. Tukang bubur syukron Pak Yai hening barokallah ilmunya Ustadz. Hemisferia Pak Ustadz lagi semangat. Was jam sangat. Oke kita tutup ya Bu Uun. Siap ya Bu Uun ya Pak Supri. Assalamualaikum ya Pak Supri. Mudah-mudahan sehat terus Pak Supri. Mbak Erlina jazakallah hasanal jaza Pak Ustadz. Yuk kita doa dulu Mbak Erlina. Pak Haji Muhammad, saya mah jam berapa aja saya dah jadi orang bebas. Bebas finansial. Masya Allah. Luar biasa. Kang Dira terima kasih atas ilmunya ya Pak Yai. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz, kata Bu Wiwin. Siap Bu, besok mudah-mudahan bisa dipertemukan lagi. Endan, oh iya nih, Mas Endan juga hadir ternyata. Alhamdulillah Kang Akung. Kemudian Kang Abdul Papua juga tadi hadir, Mbak Yunian, Pak Hadi Waluyo, Kulon, Derek Pak Yai Mawon. Siap Pak Hadi. Mbak Erlina Siti, amin. Nok Muzda juga amin. Kulu bisyifa, alhamdulillah terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan kulu bisyifa tetap istiqomah ya. Muna di akhirat terima kasih ilmunya Ustadz. Pak Sabar 178 matur sembah suwun ilmunya Pak Yai. Alfi, ayo Alfi. Cukup hari ini kita tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tutup ya, insya Allah besok dipertemukan lagi. Pak Muhammad, amin, amin. Terima kasih Ustaz. Pak Muhammad Al-Banjari, oke. Pak Muhammad siap ya, mudah-mudahan besok kita pakai Google Meet, gitu ya. Pak Hamid siap, Pak Hamid ya. Masya Allah. Mbak Uti, tunggu Yai, siap Mbak Uti, Masya Allah. Kemudian Rahak, apa ini Rahak? Umu Rafi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu, mudah-mudahan besok bisa ketemu lagi Umu ya. Rafri, Mas Rafri, amin. Terima kasih Yai. Teh Mimin, susah doa ya. Susah doa. Kenapa teh? Kan udah doa tadi teh. Endan Yai mohon doanya untuk ibunya. Apa tadi? Pak Endan ulangi Pak Endan. Umur Rafi. Insya Allah. Mas Sabar Sam. Temiswar syukran Ustad. Mbak Uti. Waalaikumsalam. Siap. Diulang tadi Pak. Saya bacanya nggak utuh. Ya sebelum kita tutup. Udah, kalau udah nggak ada komen lagi saya tutup. Istrinya Pak Endan lagi. Oh, istrinya Pak Endan. Ya, kita doakan untuk istrinya Pak Endan. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Beri yang terbaik untuknya. Ila hadinya sya'udillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih, mudah-mudahan semoga Pak Ustadz selalu sehat. Bu Herman, oh Bu Herman. Bu Herman yang S2 saya bukan. Sehat selalu ya Bu ya. Mbak Erlina, oke Kang Dira amin, Pak Rafri amin, Teh Mimin amin. Bung Surahak, iya betul, Masya Allah. Gimana Bu, sehat Bu? Dan sehat selalu ya. Pak Herman juga sehat selalu ya. Mudah-mudahan kalau kesini masjidnya sudah beda Bu. Sudah lebih rapi. Insya Allah ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Oke, cukup hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah. Dan besok bisa mengikuti pengajian lagi. Mbak Erlina sama-sama. Baterainya berapa Mbak Erlina? Time Isfar kajian pagi ini seperti cerminan nyata Ustadz. Masya Allah. Oke, terima kasih Mas Endan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran semua ya Mas Endan sehingga bisa Allah sembuhkan kembali ya. Yang jelas kita belajar menerima. Mbak Erlina 76. Saya mah 35 Mbak Erlina. Ya, mudah-mudahan tetap semangat. Mbak Ayu mana nih Mbak Ayu nih? Kayaknya Mbak Ayu nggak hadir hari ini. Mas Abdul, Kang Abdul Papua mana nih Kang Abdul nih? Yuk,